Pembuangan Bung Karno ke Ende, sebuah babak sunyi dalam perjuangan. Bara dalam sekam penjajahan. Tahun-tahun awal abad ke-20 di Hindia Belanda, menyimpan bara yang nyaris membakar tatan kolonial yang telah berabad-abad bercokol. Kebangkitan nasional yang mulai menyentuh kesadaran anak-anak bangsa, menjadi ancaman yang nyata bagi kekuasaan kolonial Belanda. Di tengah gempita perjuangan kemerdekaan, muncul seorang tokoh karismatik, intelektual muda yang tajam pikirannya, lantang suaranya, dan tak gentar melawan kekuasaan penjajah. Dialah Irtur Soekarno, kelak dikenal sebagai Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Salah satu titik balik penting dalam perjuangan Bung Karno adalah saat ia dibuang ke Ende, Flores, pada tahun 1934. Pembuangan ini bukan semata-mata tindakan administratif kolonial, melainkan representasi dari ketakutan mendalam pemerintah Belanda terhadap kekuatan ide dan pengaruh seorang pemuda yang mampu membakar semangat bangsa untuk merdeka. Mengapa Bung Karno dibuang ke Ende? Untuk menjawabnya, kita harus menelusuri akar sejarah, konteks sosial politik Hindia Belanda kala itu, aktivitas Bung Karno, dan bagaimana Belanda berusaha memadamkan bara revolusi dengan mengasingkan sang penyulutnya. Latar belakang historis, kelahiran nasionalisme, dan ancaman bagi kolonial. Pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme mulai tumbuh subur di tanah air. Kebijakan etis yang diperkenalkan Belanda, yang sejatinya bertujuan menambal luka kolonial, justru melahirkan kaum terpelajar pribumi. Kaum inilah yang mulai mempertanyakan legitimasi kekuasaan kolonial dan menggagas ide tentang kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Soekarno, lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, adalah produk dari zaman ini. Ia mendapatkan pendidikan tinggi dan mengenyam pengetahuan barat, namun hatinya tertaut pada penderitaan bangsanya. Ia sadar, untuk membebaskan Indonesia, perlu perjuangan kolektif yang terorganisir dan dibimbing oleh ideologi. Pada 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, atau PNI. Partai ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia berdasarkan azas non-kooperasi dengan pemerintah kolonial. Dalam waktu singkat, pengaruh PNI dan Soekarno menyebar luas. Belanda mulai melihatnya sebagai ancaman nyata. Bung Karno bukan hanya pemimpin partai, tetapi juga orator ulung, ideolog revolusioner, dan simbol perlawanan. Penangkapan dan pengadilan di Bandung. Pada Desember 1929, pemerintah kolonial menangkap Bung Karno bersama rekan-rekan seperjuangannya, seperti Maskun dan Gatot Mangkoepradja. Mereka ditahan dan diadili atas tuduhan menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. Selama di pengadilan, Soekarno membela dirinya sendiri dengan pidato pembelaan legendaris berjudul Indonesia Menggugat. Pidato ini bukan sekadar pembelaan hukum, melainkan manifestasi ideologis yang menggugah kesadaran nasional. Soekarno tidak membela dirinya secara personal, melainkan membela hak seluruh rakyat Indonesia untuk merdeka. Ia membeberkan penderitaan rakyat, ketidakadilan sistem kolonial, dan menyerukan bangkitnya bangsa Indonesia. Pidato itu membakar semangat, tetapi juga membuat Belanda semakin takut. Setelah melalui proses pengadilan, Bung Karno dijatuhi hukuman penjara 4 tahun, namun dibebaskan pada tahun 1931 karena tekanan publik dan internasional. Setelah bebas, Bung Karno tidak menghentikan perjuangannya. Justru ia semakin aktif dan bergabung dengan organisasi baru seperti Partindo, melanjutkan propaganda dan perjuangan politiknya. Pemerintah kolonial akhirnya mengambil strategi yang selama ini digunakan untuk mematikan para tokoh pergerakan pembuangan atau pengasingan. Tujuannya adalah untuk memisahkan tokoh dari basis masanya, memutus komunikasi, dan melemahkan pengaruh politiknya. Pada 1 Januari 1934, Bung Karno ditangkap secara diam-diam tanpa proses pengadilan, dan beberapa hari kemudian ia dibuang ke Ende, sebuah kota kecil di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Mengapa Ende? Mengapa bukan tempat lain yang lebih dekat atau lebih dikenal? Ende dipilih karena letaknya yang sangat terpencil,
jauh dari pusat pergerakan nasional, dan minimnya akses komunikasi. Dalam pandangan Belanda, membuang Bung Karno ke sana berarti memmusnah pengaruh perlahan. Kehidupan Bung Karno di Ende sunyi, tetapi tidak mati. Pembuangan Bung Karno ke Ende tidak membuatnya menyerah. Justru dalam kesunyian dan keterasingan itu, Bung Karno memperdalam pemikirannya, memperkaya ideologinya, dan mendalami spiritualitasnya. Selama 4 tahun, dari 1934 hingga 1938 di Ende, Bung Karno tinggal di sebuah rumah sederhana di Jalan Perwira. Ia hidup bersama keluarganya dan tetap menjalin hubungan dengan masyarakat lokal. Bung Karno mendekatkan diri kepada umat Katolik, bersahabat dengan pastor, dan membentuk kelompok teater rakyat bernama Kelompok Tonil. Melalui teater, ia menyampaikan pesan-pesan kebangsaan secara terselubung. Salah satu hal yang paling dikenang adalah saat Bung Karno merenung di bawah pohon sukun di pantai Ende. Di sanalah ia memikirkan dasar negara Indonesia merdeka, yang kelak dikenal sebagai Pancasila. Ende menjadi rahim intelektual dan spiritual bagi Soekarno untuk merumuskan filosofi kebangsaan. Pandangan Belanda, Bung Karno adalah ancaman sistemik. Dari sudut pandang pemerintah kolonial, Bung Karno lebih dari sekadar tokoh politik. Ia adalah simbol dari perubahan radikal yang akan mengguncang tatanan kekuasaan. Pemikirannya tentang kemerdekaan, sosialisme Indonesia, dan anti-imperialisme sangat berbahaya bagi eksistensi kolonialisme. Belanda memiliki catatan panjang tentang bagaimana ide bisa lebih mematikan dari senjata. Bung Karno adalah bukti hidup dari kekuatan ideologi. Oleh sebab itu, strategi pembunuhan karakter melalui pengasingan dipilih sebagai solusi. Namun, tindakan ini justru membuktikan sebaliknya. Bung Karno menjadi lebih kuat, lebih matang, dan lebih strategis. Pembuangan bukan akhir, melainkan jembatan menuju kebangkitan nasional yang lebih dahsyat. Bung Karno dan rakyat Ende menabur benih kesadaran. Selama di Ende, Bung Karno tidak hidup terasing dari masyarakat. Ia malah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Masyarakat Ende, meski jauh dari pusat kekuasaan, merasakan pancaran semangat nasionalisme dari sosok Bung Karno. Ia kerap berdiskusi dengan para pemuda, mengajarkan bahasa Indonesia, membagikan buku, dan membangun kesadaran perlahan-lahan. Bung Karno menunjukkan bahwa revolusi tidak selalu terjadi di medan perang, tetapi juga di hati dan pikiran manusia. Jejak Bung Karno di Ende masih terasa hingga kini. Pohon sukun tempat ia merenung menjadi situs sejarah, rumah pengasingannya menjadi museum, dan kota Ende menjadi saksi bisu perjuangan seorang manusia yang tak bisa dibungkam. Dari Ende ke Bengkulu, pembuangan belum berakhir. Pada tahun 1938, Belanda memindahkan Bung Karno dari Ende ke Bengkulu. Meski Ende dianggap cukup aman, pengaruh Bung Karno dirasakan tetap berkembang. Di Bengkulu, Bung Karno juga aktif mengajar, berdakwah, dan memperkuat ide kebangsaan. Kisah cinta antara Bung Karno dan Fatmawati, yang kelak menjadi ibu negara pertama Indonesia, juga dimulai di Bengkulu. Bahkan dalam pembuangan, Bung Karno tetap mencipta, menyatu dengan rakyat, dan membangun masa depan. Warisan Ende dalam diri Bung Karno. Setelah Indonesia merdeka, Bung Karno tak pernah melupakan Ende. Ia menyebut tempat itu sebagai salah satu fase penting dalam hidupnya. Dalam banyak pidatonya, Bung Karno menyinggung kesunyian dan perenungan di bawah pohon sukun, tempat ia memikirkan hakikat bangsa dan dasar negara. Pancasila yang dideklarasikan pada 1 Juni 1945 tak lahir dari ruang hampa. Ide itu tumbuh perlahan, dari keresahan, dari cinta tanah air, dan dari perenungan di pengasingan. Ende memberikan Bung Karno ruang hening yang subur bagi kelahiran Pancasila. Penutup, Ende, sunyi yang menggema. Pembuangan Bung Karno ke Ende adalah bentuk ketakutan rezim kolonial terhadap seorang pemuda dengan ide besar. Belanda mengira bahwa dengan memisahkan Soekarno dari rakyat,
mereka memutus perjuangan. Tapi sejarah menunjukkan sebaliknya. Dalam kesunyian Ende, Bung Karno tidak padam, ia justru menyala lebih terang. Pengasingan bukan akhir, tapi awal dari babak baru perjuangan. Ende bukan kuburan revolusi, tapi laboratorium ideologi kebangsaan. Bung Karno menunjukkan bahwa dalam keterasingan, ide bisa bertumbuh, semangat bisa menyala, dan bangsa bisa bangkit. Ende adalah bukti bahwa revolusi bisa dimulai dari sunyi.